Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pembelajar, selamat datang di luar kelas. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang, angkat dan letakkan pada dahi. Tepat di situ, ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut dengan prefrontal cortex atau disingkat dengan PFC. Menurut peneliti otak, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika yang baik dan benar sesuai dengan norma sosial. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia seperti narkotika, psikotropika, zat adiktif, atau nafsa. Dan ternyata, penyebab paling rusak PFC juga disebabkan oleh pornografi yang disebut narkolema. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Budi, remaja 12 tahun, lihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini terjadi karena sistem limbik di otak Budi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi, juga keinginan untuk makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat dopamin. Dopamin memberikan rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Budi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Budi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi meskipun menyenangkan akan diabaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Budi ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama Budi akan merasa bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih purno untuk memicu rasa senang. Sekarang dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah untuk didapatkan. Sehingga banyak remaja yang menikmati hal ini dan menjadi candu. Paparan pornografi juga diperburuk dengan lifestyle dan kurangnya pengawasan. Pertama, Budi hanya membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat sedikit yang terbuka. Lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama menjadi 1 jam. Bagi Budi yang awalnya sesekali dan berlanjut tidak enak jika tidak melihatnya setiap hari. Jadi, jika dilihat, Budi mengalami kecanduan pornografi pada level berapa? Disebutkan pada infografis level candu pornografi menurut Skinner 2005 adalah sebagai level 1. Melihat pornografi sekali atau 2 kali setahun, paparan sangat terbatas. Level 2. Beberapa kali setiap tahun, tetapi tidak lebih dari 6 kali. Fantasi sangat minimal. Level 3, mulai muncul tanda kecanduan. Sebulan sekali, mencoba menahan diri. Level 4, mempengaruhi fokus untuk tugas sehari-hari, beberapa kali dalam sebulan. Level 5, setiap minggu berusaha keras untuk berhenti, namun mulai mengalami gejala withdrawal. Level 6, setiap hari untuk memikirkan pornografi, menyebabkan berbagai masalah dalam kehidupan. Level 7, perasaan ketidakberdayaan dan keputusasaan bila tidak melihat pornografi dan konsekuensi negatif. Nah, sudah menemukan terpapar pada level berapa, Budi? Ya, benar sekali. Lalu, bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin memberikan rasa senang, penasaran, dan kecanduan yang dialirkan dari sistem limbik ke PFC.
Budi yang terpapar kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan, sehingga hal ini akan membanjiri PFC. PFC pun akan menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, akan semakin mengerut mengecil dan fungsinya terganggu. Berbeda dengan PFC, sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Budi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut akan akibatnya. Jika tidak ditangani dengan segera, Budi berpeluang besar untuk menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Ahli bedah otak mengatakan, jika difoto, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan kerusakan otak pada orang yang mengalami kecelakaan mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafza yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan, asal ada usaha untuk memulihkannya dengan sabar. Terutama oleh ayah, ibu, keluarga, dan orang terdekat. Keputusan memilih pertemanan yang sangat tepat pun juga sangat membantu untuk menghilangkan pengaruh pornografi. Pornografi tentu saja merusak tatanan dan norma-norma dalam masyarakat. Merusak keserasian hidup keluarga dan masyarakat. Pornografi merupakan adiksi baru yang tidak tampak pada mata, tidak terdengar oleh telinga, namun menimbulkan kerusakan otak yang permanen, bahkan melebihi kecanduan narkoba. Apabila remaja sudah mengalami kecanduan pornografi, kerusakan otak yang sudah ditimbulkan dapat dipulihkan melalui berbagai terapi. Sedangkan, kecanduan yang terjadi dapat dihentikan dengan pendampingan dari orang tua dan keluarga, dan apabila diperlukan, dapat meminta bantuan psikolog. Cegah pornografi dan kejahatan seksual dimulai dari diri kita.